dibawakan oleh Vogue FM, bukan biasa-biasa. Bual Bicara Bok bertemankan Denny dan Berry untuk hari ini, guys. Iya, hari ini saja bersama kami dua. Sebab si Re, ada dia punya program di luar sana. Iya, yang sangat tidak dapat dielakkan. Jadi kami minta maaf, kami terpaksa ambil jawatan ini untuk hari ini. Nah, macam Iya. gitu. So, apapun program hari ini adalah Bual Bicara Bok. Ya, macam biasa untuk kamu orang, kami sajikan kamu makanan-makanan yang sedap. Kalau ini sekiranya ini makanan memang sedap. Iya, betul. Setiap minggu. Pandai metafora aku nih. Oke, Jo. Coba sedikit kita kasih info-info dulu tentang perkembangan COVID sekarang nih. Oke, COVID status dia terkini. Yes, Tidak betul. terlampau awal kan kita cakap nih. Kasih saja. Oke. Nah. Status COVID-19 di Kemas Kini 25 Jun 2020 5 petang kemarin lah. Kemarin petang, Case- jam 5 petang. Case baru 4, Mhm. kumulatif case 8.600, case sedang dirawat 208, case sembuh harian 40, Yes. jumlah discharge 8.271, jumlah kematian 121. Wow, tapi apa yang paling penting dia punya case jumlah case yang bertambah tuh memang sedikit sudah, guys, kan? Ya, Tapi sedikit kita lah. masih lagi di peringkat pemulihan ataupun masih lagi kita berperang dengan COVID-19 Ya. macam begitu. Jadi untuk mengelakkan ini kita punya ranking case ini meningkat balik. Jadi ikut-ikutlah SOP yang disarankan oleh kerajaan Ya, betul. Malaysia. Kita mestilah jaga kita punya kebersihan. So, Yes. jangan kita terlampau COVID. kita tidak boleh terlampau formal. Kita mau Yes. santai hari ini. Yes, betul. Dan kalau kamu tertanya-tanya siapa yang akan kami bual bicarakan, Bicarakan pun. hari ini dia Yes. seorang yang dulu dia berisi, Ah, sekarang dia semakin tidak berisi. Kenapa? Hah? Kenapa? Kita tidak tahu lah. Nanti kita tanya dia sedikit-sedikit. Oke. Dan dia juga sedikit adalah seorang guru vokal. guru vokal. Iya. Macam saya nih anak murid dia. Oh, betul bah. Coba Nanti. kau nyanyi sedikit. Mungkin ada yang tertanya-tanya sana. Kau nyanyi sedikit. Apa lagu dah? Kau yang pandai itu. Oke, lepas lah. Oke, lepas nih. Dan yang bunyi- Selain dia guru vokal, beliau juga merupakan finalis. apa tuh? Apa tuh? Got Talent tuh. Asia Got Talent. Iya. Right? Macam ada orang cakap tuh hari. Yes. Dia punya suara boleh buat yang whistle tuh. Whistle. Mustahil lagi viewer nggak tahu kalau gini. Gitu. Jangan whistle kalau aku. Keluar nanti Iya. lain keluar. Oke, apapun guys, sebentar lagi kita akan berkenalan dengan beliau nih. Beliau Iya, sebelum tuh kita mau bagi tahu lah sedikit apa? pasal BBB nih. Yes, Budi. BBB selalunya ditayangkan ataupun kami live di Facebook Yes. setiap hari Jumaat Jam jam 4 sehinggalah ke jam 5.30. ataupun sehinggalah habis. Iya, Kadang-kadang paling terdrag sedikit, kadang-kadang terpendek sedikit. Kita tengok orang bilang kita tengok keadaan, gitu. Ya, tengok keadaan sebab kadang-kadang kita Banyak mau soalan. banyak soalan daripada audiens dan juga Yes. banyak info yang mau Menarik. disampaikan dari Iya, panel betul. Takkan Dan- kita kasih berhenti untuk info kan? Ya, betul. Dan BBB ini adalah satu platform untuk mana-mana usahawan, Ya. apa lagi? Yang anulah, Iya, betul. yang kuat berusaha. Oke, apapun macam yang kami cakap tadi, kita akan santai-santai saja di petang hari ini. Jadi kamu kasih sedia soalan kamu tentang vokal, guys. Jadi Iya. kalau kamu rasa-rasa selama ini kamu nyanyi, ada teknik-teknik yang kamu mau tanya, kamu mau tanya macam mana, ataupun mungkin ada macam mana mau buat whistle kamu, kamu Stuck. kamu standby saja soalan. Iya, 2, 3, 4, 5 soalan pun masih oke. Sebab selain saya jawab, kita ada guru. Woi, mau kasih tahu yang Oke, kita baca-baca komen dulu lah Oke. sementara kita tunggu. Oke, baca. Daripada si Siapa? Dari mana nih kita baca? Siapa? Yang saya nampak daripada si Clinton. Oke, Clinton. Hey, Puji Clinton. Tuhan makin pulih. Apapun kekalkan juga Yes, kesehatan, dia bilang. Ya, Jaga betul. kesehatan. Betul. Thank you, Clinton. Daripada si Erika, Hai DJ Denny dan Berry, dia bilang. Hai. Hari ini kami bukan DJ, kami pengacara. Oke. Mau minta puji sedikit.
Oke. Oke. Oh, sebenarnya kami di Facebook Live sudah kami kasih reveal siapa kami punya, Host. bukan host. Bukan host. Kita punya punya guest. tamu. Yes, Iya. guys. Dia adalah seorang Bukan Tom Jesa. dia adalah seorang penyanyi dan guru vokal Mhm. yaitu Rowell. Rowell. Rowell adalah adik kepada Ronaldo. Yes. Iya. So itulah sebab si Ray tidak dapat host tuh. Sebab dia di sekolah sekarang. Iya, Dia dia sedang mengajar. sedang mengajar di Fortissimo Music Studio. Studio. Yes, yang bertempat di Toran. Dan Iya. serba sedikit kita akan sentuh tentang nih sekolah dorang, guys. Jadi kamu stay tune. Mungkin ada info-info yang sangat penting untuk kamu orang kalau kamu mau belajar vokal macam gitu. Dan yang kepada kamu semua yang Apa? ada lagi si Kevin Jas. Apa? Dia bilang saya banyak soalan nih. Wah. Oke, lagi bagus kamu tanya sekarang lah sebab lambat betul nih mau masuk. Iya, lama lagi kah? Udah, Pak. Oke. Oke. Zero. Apa yang zero? Zero idea sudah. Oke. Tuan produser cepat. Oke. Kita tunggulah cue orang Yes. dan kita kembali selepas ini bersama dengan kita punya panel yaitu Rowell. BBV kembali selepas ini. BBV Jom layan Bual Bicara Vok. Voice of Kinabalu masih lagi bertemankan Denny dan Derry di Bual Bicara Vok Yes. untuk edisi hari Jumat bersama dengan 26 hari bulan 6 2020. Iya, ini bukan edisi hari Jumat guys. Dia edisi yang ketiga. Edisi yang Ya, ketiga. sebab BBV soalnya memang hari Jumat sih ya. Hari Yes, Jumat sih ya. betul. Oke, dan macam mana kami cakap tadi? Macam mana kami Ada- cakap tadi? Macam yang kami cakap tadi. Yes. Kita ada seorang panel ataupun tetamu kita. Ya, yaitu betul. seorang guru vokal dan juga seorang penyanyi. Seorang juga adik kepada Penyanyi. penyanyi. Ya. Aha. Apalagi kau klaim habis. Juara bintang RTM dia punya bang. Oke, kita bersama dengan Rowell. Yes. Hai. Yes. Hai. Nah, kamu nampak sudah kan siapa Ya. kami punya panelnya. So, Rowell, apa kabar? Sihat, syukur, sihat. Ya, dan Wow, mungkin ada wow. yang lama tidak nampak si Rowell, dia Ya. semakin dia punya badan makin kurus. Dia kurus bukan kurus apa? Dia sehat. Ya sih. Dia So, sehat. apa topik kita nih? Topik kita tentang pemakanan, diet. Ya. Dia punya Mungkin ada kena mengena juga dengan Yes. Yes, right? Ah. Yes, right? Ya. Guys. dia mau kasih, mungkin dia beli share, si Rowell beli Yes. share, macam mana mau nyanyi sambil makan. Gampang lah makan. Oke, Rowell, tadi dari mana? Dari rumah. Daripada tuaran dari rumah. Wah, tapi tidak apa. Yang penting hari ini kami mau sangat berterima kasih kepada Mr. Rowell karena sudi datang ke WGFM untuk kita berkongsi-kongsi macam mana mau jadi seorang penyanyi yang berkualiti dan Iya. bermutu, mempunyai vocal character. Oh ini aja. Cukup. Oke, dan mungkin Rowell boleh kasih cerita sedikit Hmm. pasal studio ataupun tempat Rowell sendiri mengajar. Ya, sebelum kita pergi ke soalan-soalan yang Oke. apa yang orang bilang. Sebelum itu, terima kasih Vok FM sebab Yes. menjemput saya dan hai semua yang tengah menonton. Yeah. Oke, saya Rowell Roland, merupakan seorang guru vokal dan juga semi-finalist Asia Got Talent 2017. Wow. Dan saya sekarang ni bekerja ataupun mengajar di Tuaran, Mhm. di mana saya mengajar di studio perusahaan saya sendiri yaitu Fortissimo Music Studio. Wow. Dan kalau kamu mau belajar menyanyi ke piano pun kamu ajarkan, Rowell. Oke, di Fortissimo kami mengajar selain vokal, of course vokal, piano, keyboard, gitar, ukulele, violin, Wow. choir, lyric diction bahasa Itali, Why not? German, Perancis, English dan Melayu. Why not? Kalau ada kepada kamu semua yang mau hantar anak-anak kamu sana pergi di Fortissimo, Ya. kamu boleh tanya sih dengan Sir Rowell nih. Sebab ada orang komen di sini, dia Yes. bilang hi Sir Rowell daripada si Erika. Mungkin ini ex-student si Sir Rowell, kita Oh. panggil Sir dulu Pak. Ya, Sir. Oke, dia bilang si Walter, Mr. Con.
Yes, Smith Habis Hokan. dia jogging tuh sana Padang Tuaran dia bilang. Jaga. Oke. Mungkin juga kan, kita tidak tahu. Si Kevin pun dia bilang hi teacher. Hi teacher Will, dia bilang hi teacher. So nampaknya semua. ada banyak juga dia punya mungkin student-student dia kali kan. Mungkin juga. Ya. Mungkin juga. Iya. Mungkin juga. Mungkin juga anak-anak kepada abang-abang kepada student Mr. Royal ataupun dia punya uncle-uncle macam gitu yang selalu mengantar kali. Iya. Yes. Oke, tanpa membuang masa kita pergi ke apa ini orang bilang. Kita mau tanya lah. Tanya. Yes. Teknik nyanyian yang sehat dan betul. Iya. Oke, Macam mana kak? Macam saya ini suka menyanyi, tapi kadang-kadang kan saya dengar sendiri saya punya suara dia macam, bilang ex student. itu ex student akan datang. Oh. Oke, mungkin Kadang-kadang. Sir Rowell boleh kongsi sedikit macam mana teknik-teknik. Oke. Sebelum itu, apakah itu nyanyian? Kita kena Yes. paham apakah itu nyanyian. Hmm. Nyanyian adalah merupakan satu cara ataupun satu method penyampaian sesebuah cerita. So kita kena paham itu. Dan untuk menyampaikan cerita itu, kita kena sampaikan dalam nyanyian melalui melodi dan juga rhythm. Tapi Rhythm. ya, itu adalah dari dia punya basic. Tapi untuk menyampaikan lagu itu, kita perlu menggunakan teknik yang betul. Betul. Jadi untuk menyanyi, kita akan mengaplikasikan penggunaan badan kita. Wow. Penggunaan badan. Tekstur badan lah. Yes. Posture. Posture. Ya. Yes, posture ataupun body mechanism apakah yang bekerja di badan. So macam kalau kita lihat di slide, menyanyian merupakan satu method, yaitu kita perlu menggunakan kita punya keseluruhan 100% badan kita. Kalau macam pemain keyboard orang akan menggunakan keyboard itself, Yeah. okay? Yes. The keyboard, gitar menggunakan gitar. Tapi menyanyian akan menggunakan badan manusia itu sendiri. Dan sebenarnya banyak teknik yang digunakan dalam nyanyian, tapi teknik asas yang paling penting adalah pernafasan, breathing. Okay. So kalau macam kita tengok di slide itu, saya bagi contoh. Kalau kita mau bernafas sebelum menyanyi, of course kita tarik nafas. Tapi ada orang yang bernafas melalui hidung, Ya. hidung ataupun mulut. Kita lebih akan banyak dapat udara kalau kita bernafas melalui mulut, because you can experience it, Basah. dan yes, kamu boleh kamu boleh rasa tuh. Dan sebab kalau kita bernafas daripada hidung, kita akan create tension di bahagian chest muscle, which is not recommended to do that. Kita perlu tarik nafas daripada mulut untuk simpan udara di bahagian lower torso kita. Jadi kalau kamu mau menyanyi, tidak boleh makan 2 jam sebelum menyanyi. Sebab nanti itu stomach room, itu ruang udara di perut tidak cukup. Jadi sekurang-kurangnya 2 jam. Itu adalah very basic instinct lah, breathing system. Yes, breathing Itulah system. kadang-kadang ada orang yang sebelum dia nyanyi dia makan, dia ada boleh muntah. Iya, Betul Yes, kan sama. tidak? Itu betul. Sama yang dia punya consequences yang paling penting adalah we cannot hit the high note because tidak ada udara yang cukup untuk support itu high note kita. Tidak ruang udara Ya. di dalam stomach room. Exactly. Betul. Ya, Apa tuh itu stomach room? adalah daripada segi body Breathing. mechanism, dan kita kena posture kita kena betul. Hmm. Satu lagi kita kena because this is all about science, dan kalau kita tengok di slide sekarang, apa yang menghasilkan suara adalah, kamu rasa DJ apa yang menghasilkan suara? Udara. Yes, of course. Udara, tapi kalau tidak ini muscle, itu suara tidak akan berlaku. Yaitu kalau kita tengok di slide, yaitu pita suara. Yes, Ataupun itu batu. Vocal cord. Vocal cord. Ya. Vocal cord. Vocal cord ini, vocal cord actually dia punya size is just like our thumb. Macam ini thumb sahaja. Jadi kamu imagine, coba kamu pegang di leher kamu sekarang. Boleh kamu cakap? Boleh kamu cakap Lain hello? Halo. Hello. Halo. Ada kamu rasa bergegar-gegar. Saya Ya. rasa penonton pun boleh try. Kamu ada rasa vibrating kan? Ya betul. Itu Halo. maksudnya vocal cord kita tuh vibrating macam tu.
Oke, bila Hmm. kita bercakap atau menyanyi. That's why kalau kita bercakap sepanjang hari, kita like DJ, like singers, like teachers, kita akan menggunakan suara lebih banyak. Hmm. Jadi imagine saja macam kita tepuk tangan nih kan. Hmm. Kita tepuk tangan kuat-kuat daripada 10 pagi sampai 5 petang non-stop. Of course tangan kita akan Iya, buka, betul. swollen. Ya. Same goes to the vocal cord. Apa yang akan berlaku kepada vocal cord? Jadi vocal cord sangat very kecil yang perlu dijaga. Jadi kalau macam kamu ada rasa sudah something happens, kamu kena rehat, don't talk, and kamu buat hissing exercise like this. Ah, Yes. So itulah sedikit sebanyak tentang the science and a little bit of mechanism of singing. Wow. Kalau ada soalan wow. kah? Saya udah mau tanya dari tadi nih. Kalau saya lah kan, Oke. saya mau tanya Sir Rowell. Kalau kita punya pita suara rusak apa jadi? Adakah kita tiada suara langsung ataupun Kalau pita suara rosak ni dia ada Jenis. beberapa pembahagian rosak. Oh, oke. Satu we call it as voice fatigue. Hmm. Dia akan jadi vocal nodules, ada vocal polyp. Because saya bukan doktor, okay? Saya bukan doktor. Tapi kalau macam kamu punya soalan tu apa akan jadi, apa akan jadi, dan how to recover that one. So all you need is vocal rest, meaning no talking, no singing for minimum like 1 year. Don't tidak boleh talk. bercakap? You can, tapi jangan terlalu demanding macam saya. Jangan yang teriak-teriak. Oh. No singing at all. Rest the voice. Kalau dia kalau dia boleh recover, then it's good. Kalau tidak, you have to see the doctor. Okay? Yes. Tapi bukan dokter yang di klinik-klinik biasa tu. You have to go to the dokter yang for the laryncologist punya dokter yang memang untuk suara. Oke. Itulah dia punya Yes. jawaban untuk saya punya soalan tadi. Di sini ada jawab Pak Aid soalan, tapi saya mau tanya produser dulu kalau sekarang boleh tanya ataupun enggak. Oke, dia bilang boleh tanya. So soalan pertama dari Walter, dia bilang ataupun Mr. Con. Yes, Mr. Kon. Dia bilang soalan pertama adalah kenapa ada orang bernyanyi kadang-kadang terbatuk-batuk. Yes, itu adalah soalan pertama. Yang soalan kedua adalah mengapa kalau menyanyi tak boleh makan lada? Ada. Betul kan tidak? Oke. Saya ada 2 soalan lah kan. Oke, saya jawab yang satu dulu. Apa tuh first question? Batuk-batuk. Oke. First of all, itu vocal cord kita ataupun all the muscles di sekitar kita punya neck muscle itu kering. Macam sekarang ini kan ekon. Oke, satu lagi, bila kita tarik nafas daripada mulut, itu vocal cord kita akan terbuka dan udara akan masuk. That's why dia kering. So that's why penyanyi you have to always bring water. Oh. Okay? Ya, jadi itu soalan yang batuk-batuk. Satu lagi, there's no enough support daripada abdominal. Okay, ini kalau saya cakap sampai besok tidak habis nih tentang teknik. Tapi yes, you can work on that. Dan soalan yang kedua, kenapa tidak boleh makan lada? Actually, you can eat anything because makanan dan minuman masuk melalui tube yang lain. Penghasilan suara dihasilkan melalui tube yang lain lagi. So there's no direct tube untuk vocal production dan juga pemakanan. Oh, So dia saluran yang lain saluran lah. yang lain. Oh. Unless kalau masa kamu minum, kamu makan terus kamu terbatuk-batuk, kalau itu lada di sini. itu termasuk di sana laring, termasuk di tube suara. Oke. Oke. Yeah. Oke, saya ada soalan sebenarnya di sini. Apa sudah soalan saya tuh? Saya terpikir, adakah minuman yang membuatkan kita, kalau kita mau menyanyi, bukan maksud saya di sini minuman apa sajalah. Adakah jenis minuman yang kalau kita mau menyanyikan kita ambil itu terus oke suara kita, ataupun ada yang minuman yang boleh kasih rosok suara kita masa kita mau menyanyi? Oke, macam yang saya cakap tadi, makanan dan minuman memang masuk melalui tube yang lain tuh. Tapi we still have to take care of the food and drinks intake because by right dia tuh bersebelahan lah, Okay. Dia indirectly dia akan juga affected. Jadi I'm not saying that you cannot take this, cannot take that, okay? You can, tapi kurangkan, especially if you want to sing. Because contoh macam kalau kita minum Nescafe yang ada bertenusu, it will create mucus yang akan kasih, kalau macam kita nyanyi ada Gatal-gatal. ada kahak yang, Oh. macam kahak, hingus-hingus tuh.
Patut pun. itu apa tuh namanya triggered from the the tenusu minuman yang bersusu. Jadi anyway, you are as a singer, kamu mesti tahu cara menjaga suara lah. Janganlah pergi minum anuan yang apa itu minuman. Tapi orang bilang kan kalau tuh yang minumnya gitu tuh bikin kasih bagus suara dia bilang. Okay, betul. I've been encountered this question many times. Anyway, mungkin itu dia punya cara tersendiri. Lagi satu, satu nih, orang pun ada cara tersendiri macam mana dia punya method. So kalau dia cakap, dia minum that drink, minuman tersebut, macam yang haus-haus. Yes, itu. Mungkin bagi dia berkesan. So you just go on with it. That's not a problem. Oh, right. Tapi dia tidak sebenarnya secara teori dia tidak membantu. Kalau secara teori lah. Oh, tidak, because different tube kan. Oh, mungkin juga itu hanyalah disebabkan oleh confident level dia. Ya, bila sudah begitu kan di adrenaline kita akan macam lebih confident. Yes. Tapi paling you should be drinking macam hot tea. Oh, hot tea. Yang tiada susu lah. Ya, ataupun macam madu, lemon, berry for health and the voice health juga. Oh, oke. Oke, itu beberapa soalan lah. Yes, betul. So, sebelum kita bercakap lagi panjang, untuk bagi ruangan kita punya Sir Roel untuk rehat, dia punya jawaban-jawaban dia semua. Yes. Banyak lagi soalan yang akan dilampirkan selepas ini. Disoalkan. Ya, ada beberapa soalan. Ya, kita punya Taiko di sini pun ada soalan. Iya. Nelson Do. Tapi sebentar lagi Nelson Do, kita akan tanyakan soalan yang Taiko tanyakan kepada Sir Roel. Iya, kita kembali selepas ini. Yes. BBV kembali selepas ini. BBV Jom layan bual bicara Vogue. Kembali lagi bersama kami Denny dan Berry. Saya Berry dan dia Denny di Bual Bicara Vogue ataupun BBV. Yes, dan masih lagi bersama dengan Mr. Roel ataupun Sir Roel. Dan tadi all the way from Tularan. Ya, dia sudah kongsikan pasal anatomi badan yang digunakan ketika menyanyi. Banyak sudah yang dikongsikan tadi. Betul. So lepas ini kita mau tanya lagi pasal klasifikasi ataupun pengkelasan. Pengkelasan. Ya, pengkelasan ataupun penjenisan. Lebih kurang itulah tentang suara manusia dan juga bagaimana untuk mengetahui jenis suara kamu. Yes, betul. Ini adalah paling penting nih guys. Sebab kadang-kadang kita salah pilih. Kadang-kadang kita punya suara nih ngam untuk yang R&B, tapi sekali dia nyanyi semua rock. Tidak ngam guys. Itulah guys, dua orang kita host. Jangan ngambil semua. Teruskan. Itulah kadang-kadang kamu nyanyi kenapa macam tidak sedap nih, sebab klasifikasi kamu punya suara yang tidak ngam. Ya, macam si Denny, dia selalu buat lagu-lagu yang jiwang begitu. Dia ngam lah sama suara dia sebab dia punya suara mungkin nantilah kita tanya. Nanti kita tanya Miss yang lagi tahu, mungkin dia boleh dengar sudah. Mungkin selama ini saya anggap suara saya yang ciong-ciong, tapi sebenarnya rock. Kita tidak tahu kan. Kalau saya tengok suara kau ni nak nyanyi. Oke. Sakit. Oke, kita mau tanya Sir Roel pasal nih klasifikasi suara manusia nih. Apa sebenarnya pasal nih soalan nih? Iya, betul. Oke, yang kamu cakap tadi semua tuh tentang genre kamu cakap R&B, tapi tidak so at least sekarang kita belajar dua, because I am talking about I'm going to talk about vocal classification. Tapi sedang kamu cakap rock, kamu cakap R&B, that is genre. Genre. It's okay. Salah apa guys? Anyway, maaf. Suara manusia ini terbagi kepada basic 4. Perempuan terbagi kepada 2, lelaki 2. Oke. Suara perempuan yang paling tinggi adalah soprano. Suara perempuan yang rendah alto. Suara lelaki tinggi tenor. Suara lelaki rendah bass. Dan kalau macam kamu tengok di slide itu, di sana ada dia punya a little bit of explanation, dia punya range lah daripada music notation di sana.
Tapi senang sajalah kalau kamu mau tengok suara si dia begini, suara dia apa kan. Contoh macam the right way to check is kamu pergi piano. Kamu check dia punya vocal range daripada mana sampai mana. Kalau macam perempuan tu they can hit very high, above C6 begitu. Basically, I'm not saying all, tapi basically they are a soprano. Okay, soprano tu suara perempuan tinggi. Tapi if you don't have time to check begitu, kamu dengar saja suara dia. Kalau dia cakap macam, Hai Berry, kemari kita pergi makan. Kalau dia cakap begitu, tinggi tu, Kalau dia bercakap gitu saya takut tuh. she's a soprano. Okay? Kalau dia pergi choir, kamu jangan letak dia di alto, mati dia. Okay? Kalau macam kamu dengar perempuan, okay, perempuan dia cakap, hello, nama saya Sandra. Tapi dia cakap begini, okay? She is an alto. Dia adalah penyanyi alto. Okay? Kalau lelaki tinggi, of course we have Vic Mentor, you know. Thor, Black. Thor apa Thor? Very Yang high, superhero tuh. very high voice. Kalau rendah, suara rendah-rendah macam Sean Gazi, we have a lot of bass singers. Itu basic. Tapi kalau macam soprano, dia ada lagi pembahagian. We have coloratura soprano, dramatic, coloratura soprano, soubrette soprano, lyrical soprano, high soprano, lyrical soprano, lyrics pinto, dramatic, Wagnerian. There's a lot. Apa itu classifications. This one, if you, kalau kamu mau lebih pahami, you can go to Fortissimo Music Studio. Oh yes. Okay? Smart marketing. Boleh, because I cannot explain all now because itu takes a lot of time. I just boleh bagi tahu dia punya. Because kalau soprano, soubrette soprano dia punya character like this, coloratura like this. Cuma ini yang diberitahukan adalah 4 basic. 4 basic. Yes, Iya. 4 basic. 4 basic. Adakah suara lelaki boleh jadi alto kah, soprano kah? Okay, yes. Basically, kalau suara, kita turun dulu daripada tadi soprano, alto kan. Di tengah-tengah soprano dan alto, mezzo soprano. This is also basic. Okay, dia bukan pembahagian kelas, dia just pembahagian dia punya range. Okay. Selepas alto, bawah alto adalah contralto. Baru tenor sebenarnya. Because tadi kan kita cakap alto, tenor basic, tapi di tengah-tengah tuh contralto. Berbalik kepada soalan Berry tadi, adakah lelaki boleh nyanyi macam alto kah begitu? That one we call as countertenor. I am a countertenor. I am a countertenor, a male sopranos which sings pada range soprano dan juga alto, contralto, mezzo soprano there. Tapi I'm not going to sing those crazy soprano punya aria. Anak bulan lah, kira macam gitu lah, anak bulan. Dia boleh masuk dua-dua. Basically, yes. Kalau yes, I can sing of course the tenor, tapi not a high tenor. Kalau macam kamu tengok juga di slide itu, kepada yang belum paham tentang pembacaan notasi musik tadi, kamu boleh tengok di sana lah. So daripada range mana sampai mana untuk basses, range mana sampai mana untuk the others voice. Dan ini yang ditunjukkan dalam slide ini dia piano 64 key kah? 68. Kalau piano real piano 88 key. Oh, jadi yang dalam gambar ini 88. Saya tidak kira, saya tidak sempat kira berapa. Mungkin agak kurang. Silap lagi. Lebih kurang lah saya tengok. Yes, so that is octave, nama dia octave. Yes. So di sini boleh nampak dia punya range di Ya, sana. after tenor, we make it fast. Tenor, bawah tu apa tadi? Kalau kamu masih ingat? Bass. Bass. So, tenor, di bawah tenor, baritone actually. Baru pergi bass. Bass, di bawah dia ada dua lagi, yaitu basso cantante dan basso profundo. Lebih bawah daripada bass. Atau koi. Tapi that one kamu tidak perlu lah nyanyi di Malaysia. No one wants to hear that. Okay? Yeah. That one is different because that one is kalau perlu then only kamu nyanyi begitu. Tapi tidak perlu lah because itu very basically di Rusia ada suara begitu. Kita di sini Asia as far as I heard macam belum ada lagi saya jumpa. Dia lebih kepada choir lah gitu kan, Rebel. Mr. Rebel. Sir Rebel. Ya, choir. Yes, kalau choir of course, kalau choir dia akan gabungkan sudah semua suara tadi. Ya, yes. Oke, Ada soalan si Nelson tuh, Tycho Clan di sini. Dia bilang, Sir Rebel, dia bilang, saya mau tanya apa? Kalau macam penyanyi tidak cukup tidur, memang bila nyanyi akan flat atau tidak sampai pitch, pasal kurang stamina.
adakah cara teknikal dia untuk mengatasi Ini saya boleh benda jawab. ini? Saya pun Tidak. oke. Saya boleh jawab. Tidak, Pak, tidak. Oh, kalau saya lah. Kalau Hmm. saya rasa lah. Nanti si Sir Royal kasih betul. Yes, betul. Sebab dia bilang tadi, kalau kita tepuk Sama tangan, jawaban kami ini. kita tepuk tangan paling penat kan? Yes. Paling merah itu tangan. Kalau kita tidak tenaga, mampukah kita tepuk tangan satu hari? Ya, dia tanya sini, adakah teknikal dia? Kalau tidak Itu- cukup tidur, Ya. ini soalan paling senang. Kalau tidak cukup tidur, tekniknya adalah cukupkan tidur. Oh. No, you cannot because macam mana mau cakap apa? Contohnya, kalau macam battery handphone kita tinggal 5 lagi. Ah, If you keep using it, dia of course dia akan getting Yep. habis battery. betul. Same goes to our body. So we need to recharge. Okay, we Yeah. have to sleep. We have to have enough rest. You don't sleep Yes. for 4 hours. No, because kita nih kan macam saya cakap tadi, singing is depending on the body mechanism, the body itself. So if you kalau kamu punya badan penat, bukan saja badan penat, kalau kamu sakit hati pun you cannot sing. Wow. So- Ah. Mungkin so boleh nyanyi, basic- tapi yang marah punya lagu. That's why because it will disturb your concentration of your singing if you don't have enough rest. Kalau kamu penat, if I am teaching because I am teaching the whole day daripada Monday to Sunday, Yes. saya jumpa all my students every day. So malam tu I am not singing because I cannot. Saya memang penat. So what I do is sleep. Yeah, Yes, so we have to- exactly. So technical dia tiada technical. So you have to get your sleep as much as you can. Kena cukup rehat untuk dapatkan itulah Mungkin bully juga, tapi dia minum anu lah itu energy air. drink. Energy drink Betul. lah. Yes, energy drink. Ada lagi soalan Oke. dari So- audiens. Ini Boleh lagi. Oke. Soalan sini lagi. Tadi sudah cerita pasal classification suara manusia. Yes, betul. So sekarang saya mau tanya, bagaimana untuk mengetahui jenis suara Anda? Ataupun Oke. jenis suara manusia lah. Actually saya sudah jawab nih tadi. Saya gabungkan terus. Oh, Contoh macam kalau perempuan cakap, mari kita pergi makan. oh Apa itu. suara dia itu? Soprano atau bass? Soprano. 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 Oh, Yes. Ini yang dicakap tadi. That's the fastest way for you to diagnose suara Mm-mm. yang suara orang itu bagaimana. Yes, of course. Ah. Di sini ada soalan lagi si Clinton, dia bilang, saya mau tahu betul tuh kalau minum air limau campur madu, oh gitu. Nggak untuk suara. Yes, as I said Iya, earlier, betul. Yes. you can even drink hot green tea, hot tea, madu, lemon. Okay, because that one, okay, dia bukan sahaja boleh menjaga suara. Contoh kalau macam kamu ada, blister, apa tuh yang namanya yang di anu tuh? Tonsil. Tonsil, yes. Yes. Tonsil, kalau macam kamu ada tonsil, it will help to vanish the tonsil kan, because it's a very good drinks. So dia bukan sahaja untuk suara membaikkan suara, so it's also for your health actually. So it's Okay, good betul, to betul, drink betul. those drinks. Yes. Yeah. Thank you very much. Jadi itu memang dia bilang macam gitulah tuh, memang penting juga minuman ini dan terpulang dengan kita macam mana kesesuaian dengan badan kita masing-masing macam gitu. Macam mana penerimaan badan kita. Mungkin badan kita tidak ngam untuk minum itu benda, janganlah minum. Betul, yes. Macam gitu. Jangan Paling- paksa. Paling bagus minum air suam saja lah. Yes. Ataupun 100 plus. Oh, Ah, 100. 100 plus is very good because I asked the voice doctors last time in KL. Ah, She recommended that one. Oh, yang sejuk 100 yang Whichever because panas. because macam saya cakap tadi, dia tidak kaitan directly dengan vocal. Alright. So di sini dia bilang kita baca dulu si Marian, dia bilang, hello DJ Denny, hello DJ Berry, selamat petang sambil layan kamu di office. Kejap lagi mau balik, nanti sambung di kereta. Macam gini untuk kamu orang kejap ini lagi. soalan juga nih, bukan? Sekejap, saya mau kasih tahu info sedikit. Untuk kamu orang yang mau dengar kami di kereta, senang saja kamu boleh download aplikasi kami yaitu Book FM Go di Play Store secara percuma. Kamu jangan malu-malu untuk Oke. download. Ataupun kamu boleh dengarkan kami secara live stream di Facebook. Yes, Kamu betul. tengok saja live nih Hmm. dan juga kamu biar sajalah on. Kalau tidak pun di website kami di www.bookfmsabah.com. Yes, kita kembali kepada soalan yang ada. Dia bilang Sinel Taiko Clan, dia bilang ada masalah tidur kadang-kadang. Oh, itulah dia tanya macam begitu. Oke, so oke. dia punya
cara tadi itu cukupkan tidur itu sudah. Yes. Betul, Ada betul, lagi betul, betul. soalan daripada audiens? Energetic Oke, drink. kalau tidak nanti kita kembali selepas inilah untuk mengetahui lagi apa Iya, pasal vokal-vokal ini persembahan pentas kita mencapai Iya, selepas ini. selepas ini kita akan tanyakan pula macam mana kita mau menguasai pentas sekiranya kita berada di atas pentas dan mengurangkan rasa gugup macam gitu. Oke? Tapi sebelum itu kita tunggu dulu apa ini video-video yang akan ditayangkan. Berehat selepas ini. sebentar lah. Yes, Kita trip betul. lah. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. BBV kembali selepas ini. BBV Jom layan Bual Bicara Vogue. Kembali bersama kami di Bual Bicara Vogue bersama saya, Berry, Denny, dan juga tamu kita hari ini yaitu Rowell. Ya, whistle lu sikit. Oh, mahal guys, mahal. Whistle yang mahal dari Ya. seorang guru vokal. Yes, betul, Oke, betul. dan Bisa macam tambirang. Nah, tapi saya mau tanya juga, kadang-kadang kan bila suasana sejuk, adakah itu akan mempengaruhi kita punya range suara? Kalau Definitely. sejuk. Dia bukan mengganggu setakat range suara. Tone kita, all the techniques pun akan terganggu. Iya. Semua apa yang kita plan itu akan terganggu. Kalau sakit, cuaca sama- sejuk, Cuaca sejuk, yes, of course. Because contoh, macam suhu badan. Kalau misalnya kita pergi tempat yang sejuk kan kita menggigil. Kita menggigil, coba kita bercakap. Dia akan wobble. Dan Yes. setahu saya lah kan, Den. Same goes Setahu to the saya lah. voice. Setahu saya, kalau bukan sejak vokal, kalau gitar, kalau letak di bilik panas, tiba-tiba kau perform di tempat sejuk, lari tinda. Oh. Dia sama juga macam alright. Konon lah itu. Dia mau kasih tahu yang dia pandai main gitar. Itu sejauh itu. Oke, soalan tadi kita ada soalan di IG yang coba tanya. Bro. Oh, di Sir IG Rowell. tadi Yes, sebab yes. si Sir Rowell sedang live di IG sekarang. Kalau kamu mau Yes. tengok, kamu boleh tengok juga di dia punya IG. Apa nama IG? Rowell _Roland atau Rowell. Nah, kamu cari saja, dia sedang live sekarang di Instagram dia, dan juga Yes, di betul. sana ada beberapa viewer dia yang tanya, kalau contoh 2 hari sebelum perform tiba-tiba sakit ataupun selsema begitulah, apa-apa jenis sakit, apa langkah-langkah yang boleh diatasi? Oke. Kalau macam, because ini case emergency. So, sekarang kita beralih kepada soalan persembahan kan? Okay. I can say this is an emergency cases, which means, kalau macam kita sudah kena book untuk show ataupun event, 1 hari, 2 hari, mau event. So, kita tidak boleh lari daripada event itu, tapi sakit. Apa yang kita perlu buat? Of course, kita tidak akan dapat sembuh 100%. Syukurlah kalau dapat recover 100%. But you can go to the doctor. Kamu akan diberi obat. If not, macam saya last 2 years I did a lot of vocal workshops back to back non-stop. Suara saya sendiri hilang. So I went to the doctor, saya minta jarum, okay, for my body Stabilize. Yes, okay. Dan juga I do a lot of vocal hissing. And I don't talk. Bila saya perlu bercakap, saya akan tulis, saya akan bagi jawaban. Rowell, lepas ni apa? I write vocal rest. Yeah, and try rest. I mean sleep. It's very important. Sleep. Rest lah kan. Rest. Tapi kadang-kadang kalau kita terlampau sleep sakit kepala, itu mengganggu juga itu oversleep. Itu obviously. Ya. Alright. So Okay, sebelum kita pergi soalan-soalan daripada social media kita, yes, of course, why kita mau not? tanya macam yang kau cakap tadi tu pasal persembahan tu. Pentas. Iya. Macam mana persiapan kita di atas pentas? Apa yang kita perlu buat sebelum kita naik ke pentas, dan macam mana kita, apa yang orang bilang, menghilangkan rasa gugup semasa mau naik di pentas. Oke? Iya. Jadi kita serahkan kepada Sir Rowell macam mana tuh guys untuk kita, apa ini orang bilang, untuk persembahan atas pentas, apa yang perlu dilakukan sebelum membuat persembahan. Yes, Mr. Rowell. Okay. Because live performance is berbeza daripada kalau kita buat recording, Yes. buat cover, you know. Live performance macam sekarang ni pun live ni, it's very bagi saya adalah satu benda yang
membuat the nervousness will apalah, kita akan nervous, you know. Yes. So, yes. to reduce that nervousness, we have to of course kita mesti buat preparation yang betul, practice. Yes. Of course, okay, I am talking about practice. Tapi practice itu, preparation kita kena, jangan kalau orang cakap, okay, kamu mesti practice, mesti yakin 100%. That's not enough. Okay? That's not enough. You have to ready 200% at least. Sebab Yes. kenapa? Because kita sebagai manusia biasa, walaupun kita sudah ready. Contoh kita nyanyi, kita semua pun tahu lagu Happy Birthday kan? Yeah. Kalau kena suruh nyanyi Happy Birthday di hadapan 10.000 orang, of course nervous. Of course, Of why course. not? Jadi, apa yang kita perlu buat adalah ready 200%. Contoh, because kalau kita nyanyi Happy Birthday, kalau kita just ready 100%, kan lagu tu sudah kita tahu. Tapi itu nervousness, dia akan kurangkan kita punya keyakinan itu. Yep. Happy betul. birthday to pun akan jadi begitu. Kadang-kadang lupa lirik. Lupa lirik. Happy birthday. Lepas birthday apa? Forgot the lirik. Padahal to you saja. Yes. So means that walaupun kita practice, we have to, macam saya cakap tadi, 200%. Sebab kenapa? Kalau kita sudah tahu lagu itu, tapi kita nervous, kita akan kurang dalam 200, mungkin 180%, 170. So at least we still secure with that percent of our stage confidence. Betul. Sebagai penyanyi, paling penting lirik itu mesti hafal. Lirik, because kalau lirik tidak hafal, we cannot think about the teknik. Because kita punya otak nih, brain muscle system tidak akan bekerja untuk pikir what we are going to do with the voice, with the body, with the breathing, because we are busy thinking about the lyrics. So practice smart, okay? Don't practice hard, practice smart. Yes, Seperti macam study hard ataupun study smart lah. Prefer study smart, okay? Dan itulah untuk macam mana mau atasi itu nervous dah. Dan soalan seterusnya. Betul. Mengetahui jenis persembahan. Okay. Jenis persembahan, contohnya macam satu formal, satu informal. Okay? Saya mau tanya kamu lah DJ, mana yang lebih menervuskan kita? Formal or informal? Formal. Of course, right? Yes. But macam saya cakap tadi, walaupun informal, contoh macam kita pergi nyanyi di majlis perkahwinan, kan kita sana bukanlah terlalu formal, itu kita punya persembahan. But we still have to perform well. Meaning, walaupun kita tahu sudah, okay, this is not formal, but I have to treat this performance like a formal performance supaya kita dapat memberi all out kita punya persembahan. Because kalau kita sudah pikir, ini siapa ni, saya punya birthday party sejak, so saya tidak nyanyi betul-betul pun okay. That is not good. Yes. Because walaupun kamu itu performance kamu tidak formal, tapi orang yang mendengar tu will remember what you are singing. Betul. So kalau kamu pikir macam santai-santai sialah, dan kamu punya nyanyian pun tidak sebagus macam kamu really do it. Yes. So orang akan ingat, dia punya performance tidak bagus, because actually you can sing well, but since itu performance informal, so you don't do it well, so that is not good. So you have to treat your performance informal formal so you have to do it well. Yeah. Sing well. Yes. Yes. Kira-kira dia apa-apapun jenis dia punya perform ataupun show lah. Kira-kira show dia di mana-mana pun mesti orang bilang maximum effort. Di kamar mandi Yes. pun kita mesti buat performance yang betul. Itu Because mesti. keluarga kita dengar. Yes. Oke. Jadi sebelum kita ke soalan yang kami sudah sediakan, kita baca-baca dulu komen. Ada sini. Yes. Soalan daripada audiens ataupun daripada kita punya viewers sekarang. Yes. Kita baca soalan daripada Jordan. Yes. Jordan Clinton. Dia bilang, "Hi coach. Larynx apa itu? Larynx. Larynx. Larynx kena stabil kah masa menyanyi?" Okay. Well, Apa itu larynx? Steering, enggak apa? no, larynx is yang muscle di bahagian leher kita ni. Okay. Oh, oke. Okay, maybe dia cakap stabil tu means relax. Okay, so you have to relax. Meaning, how to relax your larynx is by, bila kita nyanyi, ini lidah kita mesti kasih flatten and
there's a lot of technique. So kamu kena kasih lower at the back of your tongue, okay, to produce a good vocal tone tanpa airy. Contoh macam, boleh saya bagi contoh kan? Contoh macam, flatten tongue. Kalau kamu tidak kasih flatten, dia akan jadi Macam mana? One more time. yang mana? Yang cantik tuh. Wow. If you don't do that, it will be Ah, hilang. Oh, patut pun. Teknik yang bagus nih. Cak buat. Nah, Flatten the tongue. Okay, just flat. kita tengok Sir Rowell. Dia bagi contoh pun dia do it well. Yes. Coba, Gagak rupanya. Gagak rupanya. Entah. Oke. Tadi, Alright. jadi itulah dia punya jawaban kan. Yes, betul. Oke, dan soalan seterusnya daripada si Kevin. Yes. Dia bilang, Teacher Rowell, bila lagi ada bengkel vokal, teringat pula tengok ni live, dia bilang. Ini sebenarnya adalah bengkel vokal lain. Hmm. This Ah. is a vocal workshop. Okay, because kita because bengkel, this is a virtual workshop. Yeah. Kita Yes, panggilkan. online. Because mungkin si Kevin ini dia pernah join sebenarnya vocal workshop yang jumpa depan-depan. Oh. Okay, kita tengok keadaan macam mana. Kalau kita punya, hopefully kita keep on praying. Kalau dunia kita sudah pulih, Yes, then yes, kita yes, akan yes. apalah, I can organize again vocal workshop. Because kalau vocal workshop ni, kalau saya jumpa audience depan-depan, I can saya boleh check. Macam kalau kamu nyanyi, saya boleh pegang itu perut kamu keras ke tidak, what you are doing, you do it well ke tidak with your body. Sebab Ya, sekarang begitu. kan kita di norma baru, jadi kita Yes, kena yes. buat Sekarang ni semua online. online. Mungkin nanti Sir Rowell boleh kongsi macam mana Yes, cara yes, pembelajaran di norma baru ni. Okey. Yes, betul. So next soalan daripada audience. Hi guys, tips untuk belajar nada tinggi. Ini kau boleh jawab kan? Kau selalu nada tinggi. Coba. 2 set boleh sudah. Ya itulah tips dia, guys. 2 set. Oke, kita serahkan pada yang pakar lah. Okay. Yes. Tips nada tinggi. Yeah. First of all, you have to understand your own voice. Kan macam Yes. kita sudah cakap tadi. Okay, saya bagi lebih simple. Kamu ceklah suara kamu. Kalau macam saya, I have only 3.5 octave to 4 octaves my range. Saya tahu yang saya ada octave itu. So saya akan kaji, I will do research again with lagu yang saya nyanyikan itu sama ada lagu itu memenuhi octave saya ke tidak. I'm not going to sing 5 octave. Kalau contoh saya ada 3 octave. I'm not going to sing lagu yang ada 4 octave because it's beyond my range. So you have to recognize your range. Itu satu untuk nyanyi high note. Satu lagi contoh saya bagi simple. Macam kamu nyanyi lagu All of Me. Okay. Cause I keep you all. Mungkin ada orang yang tidak dapat nyanyi itu pitch. And I keep you all flat. Okay? What they can do is kasih rendah itu yang negatif. And I give you all. Kasih rendah dulu. Dia kira transpose. Transpose, betul. Lepas tu minggu depan and I give you all. Minggu depan dia lagi kasih tinggi. Kesimpulan dia It's like step stretching. by step. Step by step. Yes. Jangan tidak kesabaran mau nyanyi terus tinggi. Nanti kita rotan dia. Ya, mesti pandai sabar juga guys, betul. Yeah. Kau pernah terasa kah? Oke. Itulah dia. So kalau kamu mau belajar nada tinggi ini dia kena lah step Sabar, by sabar. step. Ya, bersabar. Jangan tidak ada kesabaran. Yes, Ya. yes. Kadang-kadang kesabaran ini yang membuatkan kita lebih mendapat result yang bagus punya. Daripada kita shortcut. Oke. Oke. Ya, Ada oke, lagi? ada lagi satu soalan baru daripada si Syarif. Oke. Sir, macam mana mau jaga sustain vokal? Lepas tu crescendo and discrescendo, Di crescendo. macam mana mau buat? Yang dynamic tu dia bilang. Oke, crescendo di crescendo bukan sejenis makanan walaupun dia punya nama macam Macam Ferrero oh. Rocher. Ya, macam oh. Oke. Sustain note. We have this one technique we call it as mesa di voce. Okay? Like this. Ngantuk.
lama. Mari kerang lo. Nah, Woi, nah punya lah guys. kamu tau gak yang di keyboard selalu tuh ada tuh sustain pedal tuh? Hmm. Itu yang kena pakai tadi tuh. Main buyuk nih, main buyuk. No, actually apa yang saya demonstrate tadi yaitu that is the way, because dia tanya macam mana mau sustain kan. That is the practice. So try to sustain. Contoh macam saya itu berapa saat saya buat tadi. Contoh macam kalau saya boleh buat 30 saat, dan habis nafas. I try to do it again like that. Try to make it more than 30 seconds. Supaya itu kita punya elongation of the breathing system akan lebih panjang. Akan train untuk lebih panjang. Lepas tu yang dia cakap tentang crescendo di crescendo tu, that one is dynamic. You can even do macam crescendo means getting louder, decrescendo atau diminuendo getting softer. So try to practice that way juga to to build the support on your abdominal muscle. Wow. Kau terkejut kan? Abdominal muscle. Dulu saya itu sebenarnya sangat pendek saya buat tadi itu because saya tidak praktis. Woi, nah itu sangat panjang sudah bagi aku guys. Betul. Ya, lama tuh tadi. Bukan semua orang boleh buat yang begitu. Mungkin Iya, ada betul. orang yang tidak tahu teknik, try aja buat terus kan. Memang beli pingsan kali, tidak cukup nafas. Betul. Dia langsung Taekwondo Nelson di sini dia bilang, Sir Rowell nanti saya mau jumpa saya mau belajar tek. Dia I'll bilang, see you walaupun soon." sudah puluh tahun saya menyanyi dari budak sampailah sekarang banyak benda lagi yang saya mau belajar. Dia bilang, yes. Sebenarnya saya pun masih belajar lagi sekarang. Nah, I am still contacting with my vocal teacher. Even piano saya tengah ambil kelas piano juga sekarang. Because belajar nih dia bukan proses yang it's all never ending, Bang. Yes, of course. belajar nih sampai ketua pun kita kena belajar. Yes. Because I am teaching, semakin saya mengajar semakin banyak yang I have to study actually. Yes, betul. Because betul. I am meeting all my students yang macam saya nih macam dokter yang I have to macam ini macam si macam Denny. If I teach you, I know your disease, okay? Macam penyakit. Macam kau punya si Denny penyakit suara. So all of my students ada penyakit suara yang tersendiri. So I cannot teach contoh my vocal student. Vocal student A, I cannot teach like vocal student B because ini semua different problem. Yes. Ya. So I have to Oke. Oleh Oke. karena dia sudah sebut saya ada sakit tadi, saya mau belajar lah ini lepas nih. Akhirnya kau sadar juga. Oke. Next question, Haisa. Kalau kerap nyanyi lagu high note, adakah boleh rusakkan peti suara kita? Yes. Ini macam sudah tadi, tapi jawab lagi lah. Okay, a very quick answer. Yep. Okay, high note of course. Because kenapa? Vocal cord kita nih, kalau kita bercakap on the lower ataupun normal vocal cord, dia macam ni saja, okay? Kalau kita nyanyi high note, the vocal cord will move very very fast. Kalau kita nyanyi terlalu banyak itu high note, kita punya vocal cord macam tangan tadi itu ada memenatkan. So you have to eventually dia akan merasakan suara. So we need to rest, okay? Because kalau macam kamu rasa gatal-gatal sakit, that's where you have to stop because the vocal cord you cannot force it because dia kecil macam thumb saja kan yang saya cakap. So itulah dia punya penyelesaian ataupun dia punya jawaban. Lebih kurang lah. Ya, jangan terlampau nyanyi yang high kalau kamu punya suara tuh tidak berapa high. Jadi apa yang paling penting kamu kena step by step. Kalau kamu mau kasih jadi suara kamu itu yang high note. Dan juga kalau ini secara ringkas lah kira dah. Ini masih ringkas lagi kita interview dengan Sir Rowell ni. So kalau kamu mau belajar lagi banyak, kamu boleh kontak dengan Sir Rowell. Mungkin dia boleh bagi tahu macam mana Macam mana cara? Pembelajaran dia, apa yang dia ajar. Nanti mungkin dia boleh ambil kamu jadi student. Yes, betul. So kita mau tanya Sir Rowell macam mana mau kontak kamu sekiranya ada orang yang berminat untuk belajar di Fortissimo Music Studio. So kepada sesiapa yang berminat untuk belajar di Fortissimo Music Studio, kamu boleh add saya di Instagram. Apa Instagram saya itu? Rowell Roland. Siapa? Rowell Roland. Tidak underscore Rowell Roland saja. Okay. And also Facebook Rowell Roland.
ataupun kamu boleh kontak nomor admin Fortissimo Music Studio di talian Yes. 016 016 969 969 3830. 3830. So kamu just contact that number and our studio admin akan deal with you. Baru after kamu deal, then you will meet me lah. So itulah kalau kamu berminat untuk belajar di Fortissimo Music Studio, bukan saja setakat vokal. Dia macam tadi ada violin, ada Yes. belajar apa tuh diction, bahasa Itali, tahap itu banyak. Yes, Spanish. Yes. Banyak nih lah yang disediakan oleh Fortissimo Music Studio nih. Yes. So, apa Dan- tunggu lagi? Terus pergi sana. Ya, dan untuk kamu orang pengetahuan, kamu orang selain Sir Rowell yang mengajar di sana, kita ada juga Ray Kimara Yes. yang sebagai Guru vokal dan juga guru piano. guru vokal dan juga guru piano. Jadi kalau kamu mau jumpa Mr. Ray ataupun Sir Ray, nah, kamu pergi sana saja. Dia akan belanja kamu satu set. Lagi. Melo Pink. Yeah. Oke, apapun guys, kita berada di penghujung sudah nih. Iya, banyak nih mau ditanya nih sebenarnya. Ya, betul, Cuma betul. masa mencuburui kita. Yes, tapi apapun terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Mr. Rowell ataupun Sir Ya, Rowell. terima kasih kepada Book FM karena menjemput saya pada hari ini. Sama-sama. Gitu. Aku tidak dapat lah kalau. Oke, yang tadi tuh apa nama? Dia punya method gitu tuh. Nah, itu. Ada nama Dynamica. itu? Dynamica. Ada nama ya. Dia mesti ada nama. Nama So, dia kalau- adalah growling. Oh, growling. Ya, ini Kalau vocal style lah banyak jenis. Vocal flips, we have a lot of apa? Dia- Nama dia. Ya, itulah. Dan kalau kamu mau tahu lagi banyak, macam tadi si cakap, kontak saja Sir Rowell. Yes, betul. Ya. Ada sudah yang tadi kan. Jadi apapun kalau kamu tidak ter-save number tadi, jangan lupa kamu boleh juga PM apa ini pakai time Sabah untuk kamu minta nomor telepon apa itu Sir Rowell ataupun Yes. orang punya studio sendiri, guys. Yes. Oke? Dan oke, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih yang sudah view beberapa orang dan terima kasih yang sudah share live stream ini. Yes, Teruskan betul-betul. bersama kami di Vogue FM. Yes. Sebab banyak lagi yang akan kami sajikan pada minggu-minggu hadapan dan juga minggu depan kita ada Star is Born Yes. final. Final Iya, guys. Kita final. akan live juga di Facebook page Iya. Vogue FM Sabah. Stay update, stay Yes. tune dengan Vogue FM Sabah sebab mungkin kami akan mengadakan apa ini satu kejutan untuk kamu orang. Kita tidak tahu. Ya, Mungkin juga kita akan live secara live. ya kita nggak live tahu. secara live. Dan juga kalau kamu nampak peserta-peserta Star is Born tuh, mungkin ada kawan-kawan kamu yang Yes. kenal dengan peserta tuh, cobalah kamu tag-tag, tolong Iya, share kan. betul. Kita support. Kita bukan juga apa ini orang bilang kita sebagai kawan kita supportlah kawan kita. Jangan kita dengki macam gitu. Ya, dan mungkin kamu boleh nampak ada update-update terbaru tentang Star is Born punya undian. Yes, Kamu betul. boleh lawat terus ke Facebook page kami di Vogue FM Sabah. Ya, dan untuk mengakhiri kita Oh. punya bol TV bicara skit. Oke. Dan untuk mengakhiri bol bicara Vogue kita pada petang hari ini guys. Iya. Ada juga guys. Ini jadi TV guys. Oke. Jadi kita akan layan lagu Taiko yang dinyanyikan oleh Nelson Do. Young G, Yes, MC Ryan, Royston, Royston. dan Noel J. Yes, Lima Noel orang J. nih. Mungkin ada yang setinggal, ada kah tuh? Ada kata tinggal ngambil itu 5 orang, right? Kita ada 5 orang. Jadi nantikan Dora punya music video yang akan keluar Tidak lama lagi. tidak lama lagi Yep. di YouTube channel Newborn Music. Alright? Yes, shout out to Taiko Clan. Yes. Apapun, terima kasih. Ya. Selamat petang. Jaga diri. Rapnya akhir. Apa? Oke. Jaga diri. Kita jaga kita. Jaga tersayang. Jaga-jaga dia bilang tuh. Oh, sama. jaga-jaga. Kau ini. Oke. Jaga diri, jaga badan, jaga senyuman, dan jaga-jaga. Vogue FM. Bukan biasa-biasa. Buat bicara Vogue dibawakan oleh Vogue FM, bukan biasa-biasa. You want to further your education, advance in your career, and be an inspiration to your loved ones. But here's the challenge. You have work, family, and financial commitments. So what do?
Introducing Open University Malaysia, an awesome university that provides flexible, accessible, and affordable education. With OUM, you can stay at work and get a certified qualification at the same time. Starting your journey with OUM is easy. You can gain entry with the usual academic qualifications, or if you don't have that, you can also enter using your work experience, as we value that too. OUM gives you the freedom and flexibility to manage your study schedule through a virtual learning environment and flexible face-to-face tutorials at your nearest OUM Learning Center. Using the OUM app, you can access your course materials online, interact with your course mates, and get assistance from your assigned tutors, who will provide you with full support throughout your journey. By studying at OUM, you will develop exceptional time management skills and independence as you learn to balance your studies with a full-time career and the commitments of family. Because of this, you will be highly valued by employers. So what are you waiting for? Make a difference in your life today and apply now at oum.edu.my. Or visit any of our 37 learning centers for more information. OUM, the preferred university for flexible part-time education. Yeah, Neil Sondo, I'm back. Kata jadi senjata, media kian mendera, emosi terus cedera, masa hakimi marahkan sang bara. Tak siapa tahu, percaya berlaku, jari tuduh terus tuju, menambah berita celah. Apa kenapa banyak yang tai chi? Otak dari mesti ada habis baca ayat caci. Sam sulam kata berbau keji. Sikit ruang pun dia tak cuba langsung tak pernah kaji. Mulut bicara tanpa berfikir hati dan kesan, otak tak berfungsi bertindak mengikut perasaan. Pandang satu sisi terus terjadi hasutan, terbentuk fitnah dikongsi pualan mainkan peranan. Mohon beriku ruang untuk diperbetulkan, adaptasi cerita lama jadikan rujukan, simpan semua cerita buat jadikan pedoman, agar esok hari tak terulang segala kesilapan. Lihat dunia kita zaman sekarang, kuasa jari tari alun dan perang. Banyak cakap dunia masa, bentar pelit fakta otak, esok bisa bertemu juga baru tahu artinya karma. Kata jadi senjata, media kian mendera, emosi terus cedera, masa hakimi marahkan sang bara. Tak siapa tahu, percaya berlaku, jari tuduh terus tuju, menambah berita celah. Mata terlihat separuh yang jadi, bibir bercerita seakan diri menyaksi. Sumpah menyapa di akhir terus bersatu pasti. Keluar mengisi kata maki bersesi. Semua menyumbang serana, terpalit semua teraniaya, well tanpa segan, ucapan membeli dan menggiyah. Sedang asal kisah, ucapnya dilindung media, seluruh jagat menggesa yang lihat bumi sia-sia. Punyakah fikiran bila semua tak memikirkan? Punyakah rasa isat bila tiada rasa menilaikan? Akal disimpan tak kaji, hasad pun berlebihan. Wujudnya hakim tak berlatih gugur ikut nafsu barat. Kamu saksi cetusnya onar sang bahara. Kalian saksi mata yang cuba besarkan sengketa, makin naikkan amarah, mungkinkah hasil yang dipinta? Bisikan suara di dalam fikiran, terus menyala tanpa sedar benar dan salah. Merajau fikiran terus diburu, tuduh menghakis logik yang ampuh, lesapkan hakikat tiada yang tahu. Psycho, mana dia mari sini bro, tunjuk lakat, buat apa kau takut bro, tunduk kaku apa boleh buat benda sudah jadi kau steady bro, ini 2020 kita kasih jadi. Mereka cakap itu ini kita tolak tepi, mereka sambut hari jadi, esok kita sambut member, aku jadi saksi, member jadi menteri, ini bukan menteri, pas solat tidur, jangan tidur heboh sana sini kan
semua dah kecoh. Aku takkan pernah tidur, otak aku takkan sleep, walau jasad aku shutdown karena aku tetap hit. Dari dulu sampai sekarang, lapang dada kita rancang. Tiap hari kita perang, oh, moga kekal sampai pulang. Kata jadi senjata, media kian mendera, emosi tercedera, bahasa hakimi marahkan sangbara. Tak siapa tahu puncanya berlaku, jadi tuduh terus setuju menambah berita jelas. Kata jadi senjata